Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Segale Bagong, sebuah channel kuliner dan hiburan yang tentunya tidak asing lagi bagi pemirsa semuanya. Untuk kali ini kami akan memperkenalkan salah satu menu favorit di warung Mbah Bagong, yaitu jangan rese atau sayur ikan asin ya, dimana kita menggunakan ikan asin layur. Kebutuhan sehari-hari di warung kami membutuhkan sekitar 5 kg ikan asin layur ya, sehingga ini adalah sebuah menu istimewa karena dicari oleh para penggemar kuliner leye tentunya untuk kawasan Kaliwiro, Wonosobo dan sekitarnya. Di samping sayur ikan layur asin, kami juga menyediakan sayur tongkol, sayur jengkol, sayur belut diasap ya, hampir mirip dengan mangut. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta komentarnya di bawah ini pemirsa semua. Sayur ikan layur asin merupakan sayur favorit dan paling tepat, paling enak apabila disantap dengan nasi tiwul atau leye dengan kuahnya yang kental. Santan asli dari kelapa tentunya adalah salah satu lauk atau sayur favorit, di samping sayur lumbu atau lompong ya pemirsa semua. Kedua sayur itulah yang membuat warung Mbah Bagong ini menyediakan nasi leye. Menu ini terinspirasi dari masa kecil kami yang kami anggap ini adalah nasi kolonial, nasi leye atau tiwul nasi kolonial, tapi kami sajikan di era milenial pemirsa semua. Masih kita saksikan proses pencucian ikan asin yang tentunya supaya ikan itu tidak asin lagi ya, walaupun nanti prosesnya juga masih ada yang lain lagi ya. Setelah kita goreng nanti juga akan kita cuci lagi, nggak tahu bagaimana karena mungkin kadar garamnya terlalu banyak, sehingga kalau nasi leye itu cenderung tidak suka dengan menu yang terlalu asin ya, harus cenderung ke yang agak manis-manis begitu pemirsa semuanya. Itu bisa Anda saksikan sendiri betapa asinnya ya apabila pencuciannya kurang bersih ya. Terus nanti juga hasilnya saat penggorengan biasanya minyak gorengnya juga sangat keruh ya tentunya pemirsa. Ini adalah proses lah, hampir selesai itu. Nah ini yang sudah selesai. Tadi setelah kita cuci, kita tiriskan, bisa bayangkan Anda lihat sendiri. Nah itu, ini setengah jam ya, setengah jam yang lalu ya. Ini kita tuangkan minyak. Nah sudah panas, kita masukkan pelan-pelan. Kita kebetulan menggunakan kompor wos ya, kompor yang sering digunakan oleh para penjual gorengan atau bakso atau usaha lainnya ya, yang apinya tentunya agak besar ya dibanding kompor dapur biasa, karena kita sekupnya agak lumayan besar ini. Kalau penggorengan pertama biasanya hampir sekitar 1 kilo ya, kita masukkan, kita bolak-balik. Nah pertama itu setelah kita masukkan kita balik sekilas ya, biar tidak lengket. Nah biar tidak lengket baru nanti kita biarkan sampai berwarna agak kemerahan ya, agak kemerahan, lalu kita balik lagi
Tentunya proses ini bisa Anda lakukan sendiri ya di rumah ya, biasa terutama ibu-ibu, tapi kali ini bapak-bapak, kokinya Mbah Bagong alias saya sendiri ya. Ini proses yang hampir matang, nampaknya sudah kita balik dan kelihatan sudah warnanya ya, berubah warnanya pemirsa. Ini menandakan sudah matang ya. Sebentar lagi tentunya kita angkat, lalu kita tuang yang baru lagi yang masih mentah. Nah ini sudah ya, sudah kita tiriskan, lalu kita masukkan untuk yang berikutnya ya, masih membahas tentang sayur ikan asin layur atau jangan rese, simpel ya kalau bahasa Jawa, jangan rese gitu. Nah ini jangan lupa kita balik ala kadarnya supaya tidak lengket antara potongan satu dan lainnya, lalu kita biarkan pemirsa. Dan kembali ini sudah matang yang tahap kedua ya, kita tiriskan lagi, kita angkat maksudnya dari minyak, dari wajan. Dan tentunya perlu pemirsa lihat sendiri ya, sudah sekitar 2 kilo ya, 2 kilo yang matang dan siap kita bikin sayur tentunya ya. Ini tungkunya masih bergantian dengan sayur lainnya, sayur tongkol maksud saya. Dan ini persiapan ya berikutnya. Nah ini bumbu kuning dan serta minyak, yang tentunya minyak ini untuk menumis ya, menumis bumbu kuning dulu ya. Bumbu kuning kita persiapkan, kita tuangkan ke dalam wajan, lalu kita biarkan matang dulu ya. Ini buatan sendiri pemirsa, dengan bahan-bahan yang begitu komplit tentunya, sampai agak berubah warna. Dan ini juga sudah kami persiapkan, yaitu cabai hijau keriting ya, dan juga ada serai, nanti masih ditambah dengan daun salam. Masih kita tunggu proses untuk selanjutnya. Sementara tunggu sebelahnya ada sayur jengkol ya, tuh sayur jengkol juga favorit, hampir matang ini. Nah kita perlihatkan pemirsa semuanya ya, ini masih proses dan nampaknya akan kita tuangkan campuran ya, itu ada cabai hijau keriting, juga sebagian cabai merah atau kalau orang Jawa bilang katanya Lombok Bandung ya, karena cabai lagi agak mahal jadi kita campuri sedikit ya. Itu ada daun berjatuhan, daun salam tadi sebagai tambahan untuk pewangi masakan jangan rese atau sayur ikan asin ala warung Mbah Bagong tentunya ya. Jangan lupa pemirsa semuanya, segoleye jangan rese. Itulah sebuah proses sayur ikan asin. Dan sebentar lagi tentunya akan kita tuangkan santan ya, air santan. Dan santannya perlu pemirsa ketahui, kita juga tidak pernah ya pakai santan yang instan, kita selalu pakai kelapa asli murni ya, yang setiap hari kita parut ya, parut sendiri, dan kita peras air santannya murni. Dan kita juga menggunakan mata air ya, bukan air PDAM yang tentunya akan menambah cita rasa ya. Kita tuangkan ya, 1 gayung tadi telah masuk, kita tambah lagi, biasanya 4 gayung ya, 4 gayung itu hampir 4 liter mungkin ya, nggak pernah kita ukur soalnya. Itu masih kita tuangkan ke dalam wajan. Dan sambil menunggu mendidih, kita masukkan juga bumbu lainnya ya. Ini terutama pakai apa ya,
gula merah pemirsa ya, gula Jawa. Kita tidak pernah menggunakan gula pasir ya, gula Jawa atau gula merah tentunya tidak asing, sudah panjenengan ketahui semua ya. Ini kita sudah kita masukkan, terus kita menggunakan, kita tambah ya, kita tambah penyedap rasa nanti sedikit saja, jangan terlalu banyak ya, supaya tidak merubah rasa. Dan kita untuk perlu pemirsa ketahui ya, untuk sayur ikan asin atau jangan rese itu kita nggak pernah tambahkan garam ya. Anda tahu sendiri, karena tadi yang menempel pada layur juga sudah kita buang, mengapa harus kita kasih garam ya, itu resepnya. Nah, untuk saat sekarang ini proses pencucian ulang, artinya setelah kita goreng itu tidak serta-merta kita masukkan, karena nanti juga airnya kuahnya akan keruh. Pemirsa lihat sendiri nih, ini yang tadi kita goreng pemirsa, jadi nggak tahu bahannya dari sananya seperti itu, dan sudah kita buktikan ya. Sebetulnya kalau dulu nggak pernah ya kita cuci lagi, setelah kita goreng ya langsung kita masukkan, tapi karena mungkin lain pembuatannya atau saya kurang tahu ya, jadi terpaksa untuk tidak merubah cita rasa, makanya kesepakatan saya sendiri, maksudnya ini kita cuci lagi biar mengurangi rasa asin yang masih menempel pada resi layur tersebut, ikan asin ya, ikan asin tersebut. Bisa Anda lihat sendiri pemirsa betapa keruhnya itu ya. Itu bukan karena minyak kalau nggak keruh nggak seperti itu ya. Nah ini berarti masih ada kadar garam ya, kadar garam yang menempel. Artinya kita bilas lagi sampai 3 kali lagi lah mungkin ya. Yang penting kalau airnya sudah agak jernih, oke lah, itu kita anggap sudah bersih ya. Jangan lupa mampir ke warung Mbah Bagong. Di sini ada menu istimewa sega leye, jangan rese, dan jangan lumbu atau sayur lompong ya. Tentunya akan kita tampilkan pada episode berikutnya. Untuk sayur lompong atau lumbu sudah kita posting ya, Anda bisa mencari di playlist video.
Dalam menu Alan Desa dengan sejuta rasa.